Oke, betul Game X di Halim Heroes Time. Oke, di tanggal berapa? 7 Agustus kemarin, di hari Minggu tepatnya, ada pressconnya dari Kamen Rider Geats yang ditayangkan atau di live streamingkan langsung di YouTube channel Bandai gitu. Dan hari ini ya, maaf telat ya buat bahas Kamen Rider Geats-nya karena saya cukup sibuk kan ya. Jadi ini adalah salah satu breakdown yang aneh, apa ya, ini bakal breakdown trailernya dari presscon kemarin, dimana banyak banget kita tahu cast-castnya siapa aja kan ya untuk di Kamen Rider Geats ini gitu. Terus saja ini bukan akhir dari bahasnya dari Kamen Rider Geats, mungkin ada 2 bahasan lagi untuk Kamen Rider Geats ya, mungkin ada 2 bahasan lagi buat Kamen Rider Geats kedepannya gitu, YouTube channelnya gini kan ya. Jadi satu persatu dulu untuk hari ini Ane bakal nge-breakdown trailernya dari Kamen Rider Geats yang durasinya 2 menit. Jadi Ane udah siapin ininya trailernya dan kita akan bahas Kamen Rider Geats ini. Let's go. Jadi di akhir diawali dengan Disai Grand Prix. Jadi Disai Grand Prix itu salah satu permainan lah yang ada di Geats ini. Jadi tema yang akan dibawakan di Kamen Rider Geats ini tentu saja masih itu adalah game gitu. Lagi-lagi kita dapat game, udah 2 kali kita dapat rider yang bertemakan game gitu, tapi ini beda, Battle Royale kan ya. Ada Kamen Rider Yuki Battle Royale juga, ada Kamen Rider X aja bertema game juga. Terus ini bertema game dan Battle Royale gitu, sama-sama kayak PUBG atau Free Fire atau Apex gitu kan. Ini namanya Disai Grand Prix gitu. Nah, di sini ada beberapa siluet rider. Tentu saja ini ada teaser juga kemarin. Di sini ada Kamen Rider Dapan, ada Kamen Rider Bava, entry formnya ada Kamen Rider Tycoon, dan Kamen Rider Geats tentu saja. Sumpah ini keren banget sih Kamen Rider Geats ini ya. Menurut aneh nih, untuk desainnya Kamen Rider Geats ini salah satu rider yang menurut aneh keren banget lah. Mungkin aneh bakal beli SAF ya mungkin kayak ya. Ini keren banget sumpah, ini bentukan rider tuh bener-bener keren gitu. Tapi ketika dia sudah pakai armornya gitu kan, keren banget gitu kan. Jadi di sini kita mendapatkan tokoh utama yang bernama Ukyo Esu, dimana Ukyo Esu ini adalah pemeran utamanya di Kamen Rider Geats ini gitu. Ukyo Esu, dimana seorang pria misterius yang berubah menjadi Kamen Rider Geats yang bermotif rubah putih. Dia memiliki naluri bertarung yang jenius dan tidak terkalahkan di Disai Grand Prix. Misteri mengapa dia memakai tuxedo dan mengapa dia berpartisipasi dalam Disai Grand Prix akan semakin jelas seiring berjalannya cerita. Jadi kita belum tahu motifnya si Ukyo Esu ini main di Grand Prix itu gimana main di Disai Grand Prix itu mau ngapain gitu kan. Tujuannya tuh apa? Dimana kita bisa di sini tokoh utamanya bakal cool gitu kan. Jadi nggak takut-takutan lagi gitu. Mungkin ceria-ceria nggak ceria-ceria banget ya, kayak ya semi-semi sentol lah ya, agak-agak sentolop dikit mungkin ada kali ya, atau enggak dia semi-semi tendo mungkin dikit-dikit tendonya kan coolnya gitu. Bagi dia dia tuh jenius dalam bermain game Disai Grand Prix ini gitu kan. Di sini cukup suka dengan penokohannya si Ukyo Esu ini. Tentu saja nanti bakal bahas case-nya di episode berikutnya gitu kan. Mungkin ya 2 minggu sekali ya, seminggu sekali mungkin ya. Oke, tunggu aja. Nah, ini Ukyo Esu. Nah, di sini ada orang ya. Ini kita menjadi dia akan menjadi secondary rider di Kamen Rider Geats ini. Itu bernama Keiwa Sakurai. Dimana Keiwa Sakurai ini dia ada seorang mahasiswa yang sedang mencari pekerjaan. Hobinya adalah menjadi sukarelawan dan dia adalah orang yang baik hati yang sangat menginginkan perdamaian dunia. Dia belum menjadi Kamen Rider Tycoon. Dia bermotif adalah rakun yang berwarna hijau itu. Jadi dia kebalik gitu akhir karakternya kan, dimana si Ukyo Esu ini menjadi orang yang cool gitu kan. Tapi kalau kita lihat beberapa rider sebelumnya ya, Kamen Rider Zero One gitu, Kamen Rider Saber mungkin kali, Saber secondary ridernya si Blade juga biasa-biasa aja sih. Tapi kita patokannya si Vulcan aja. Di Vulcan aja nih si Fuwa aja udah serius banget gitu kan mainannya, bukannya serius gitu kan. Di sini secondary rider kita dikasih yang berterbalikan dengan tokoh utamanya gitu, atau pemeran utama itu Ukyo Esu atau S gitu. Dimana di sini dia adalah seorang yang baik hati gitu kan. Dia bekerja gitu kan, sukarelawan gitu. Dimana dia akan menjadi secondary rider dari Kamen Rider Geats ini gitu. Dimana kalau Anda lihat nih ya, kayaknya nih ya kebalikannya lah. Kalau misalnya kita lihat nih, Iki aja baik hati kan. Terus ada si Kamiya Toma, terus si
Haruto itu karakternya emang childish banget gitu, tapi kita di sini mendapatkan karakter secondary rider yang childish lagi, bukannya childish lah ya, childish gitu. Nah di sini kita bisa lihat di mana dia emang mainnya tuh kayak umpet-umpetan gitu, apa ya, dia kayak umpet-umpet gitu bertarungnya si Kamen Rider Tycoon ini. Dan Tycoon ini masih pakai entry formnya, dimana kalau kita lihat ya, terkadang apakah dia akan menjadi apakah dia akan punya apa ya, basic formnya sendiri gitu, kayak Kamen Rider Geats itu Magnum Boost form, terus ada Buffa yang zombie form juga. Dimana di sini kita bisa lihat si Tycoon ini masih pakai entry form, gimana ya, pakai entry form gitu, masih pakai entry formnya. Apakah dia akan mendapatkan armor yang benar-benar sesuai dengan si karakteristiknya dari Kamen Rider Tycoon itu sendiri gitu. Kita saja bagi depannya nih ya. Memang dia tuh orangnya memang childish gitu kan, dia kayak penyabar mungkin kali ya. Jadi dia tuh kayak gak mau bertarung gitu, dia mencari perdamaian tuh, kayak inilah, kayak si Shinji Kido di Kamen Rider Yuki. Dia sama kan, dia nggak mau ikut bertarung di Kamen Rider, di Battle Royale di Kamen Rider Yuki, tapi dia ingin mendamaikan, ini jangan berantem lah gitu. Di situ ya, ini keterbalikan lah ya, karakternya tokoh utamanya tuh yang cool gitu, tapi yang ini agak-agak childish gitu kan. Makanya cukup suka kan, ini cukup exciting dengan Kamen Rider Geats ini. Lanjut lagi. Nah di sini kayak ada buyer gitu. Nah ini mungkin katanya, ini kakaknya gitu, tapi nggak tahu siapanya gitu ini. Jadi kayak ada buyer gitu, buyernya itu kayak dia nih, kalau aneh berteori dikit nih ya, jadi ketika dia sudah menjadi anggota atau bermain join di Disai Grand Prix ini, ketika ada Jamaito itu salah satu musuhnya di Kamen Rider Geats. Ini ketika Jamaito ini hadir gitu kan, muncul di area bumi gitu kan, atau di area-area bumi gitu, ada beberapa barrier gitu, jadi kayak penghalang gitu kan, kayak inilah, kayak Kamen Rider Geats episode 1 itu ada penghalangnya juga kan. Nah ini masih belum tahu emang tujuan si Jamaito ini apa kan ya. Nah lihat aja, nah ini Jamaito-nya bentukannya. Jadi Jamaito bentukannya di sini menurut aneh cukup ini ya, kayak Gorgom mungkin ya. Enggak, kalau Gorgom lebih serem, ini lebih childish dikit lah Gorgomnya lah ya. Jadi kita belum tahu nih, Jamaito ini pasti punya petinggi dong ya, nggak mungkin Jamaito doang gitu. Terus motifnya tuh ngapain gitu, dia mau ngasih dunia. Oke, kalau misalnya dia mau ngasih dunia gitu, tapi tujuannya sebenarnya tuh tentang si Jamaito ini apa gitu, ini masih krocok-krocoknya, belum monster-monster mingguan yang kita lihat aja ntar ya. Oke, kita lihat di sini ada karakter yang bernama Naon Kurama. Naon Kurama ini seorang influencer sekaligus Naon ini adalah seorang influencer sekaligus selebriti. Dia memiliki semua kekayaan dan kecantikan, tetapi dia memiliki mimpi yang aneh. Dia ingin meninggalkan itu semua dan menjadi orang biasa. Dia belum menjadi Kamen Rider Nago yang bermotif kucing hitam gitu. Dimana di sini si Nao ini bakal menjadi third rider di Kamen Rider Geats katanya. Dimana si dia tuh cita-citanya pengen jadi orang biasa gitu. Dia benar-benar pengen menjadi orang biasa gitu. Dia berkebalikan gitu. Mungkin dia udah punya kekayaan mungkin kan. Nah di sini di trailer ini kita dikasih lihat emang si Naon ini si Neon Kurama ini dia suka banget sama kucing gitu. Nah di sini ada navigatornya nih. Navigator ini salah satu yang mengasih alat berubahnya untuk Disai Grand Prix ini, Disai drivernya gitu, untuk join lah. Tapi kita masih belum tahu nih motifnya si dia nih ngapain gitu. Kenapa dia milih seseorang yang random gitu? Apakah dia milih orang yang random atau dia emang pilih orang-orang tuh yang bermotif yang apa ya, dia punya motivasi tinggi gitu kan ya. Kita saja nih, ini bakal menjadi heroin juga sepertinya. Jadi kita mungkin punya dua heroin mungkin ya. Jadi dia suka kucing. Nah dia akan menjadi rider yang bernama Nago, dimana Nago ini motif kucing. Nah di sini ada beberapa rider kan. Di sini ada Kamen Rider Mary yang berbentuk kambing ya, kambing. Kambing ini mirip si Sanigo ya, apa sih yang kapalnya One Piece kan, lupa. Mungkin mirip-mirip gitu kan ya. Ini yang kambing ini bernama Kamen Rider Mary. Ini ada Kamen Rider Tycoon, di sini ada Kamen Rider Gipen dan Kamen Rider Dapan. Kita bahas satu-satu ntar ya. Oke, ini orang kaya dia. Nah, di sini kita dapat karakter lagi yang bakal menjadi apa ya? Jadi saingan si Kamen Rider Geats ini atau si Ukyo Esu ini. Nah, seorang pria misterius yang baru menjadi Kamen Rider Buffer dengan motif banteng ungu. Untuk beberapa alasan dia sangat memusuhi si Geats gitu kan ya. Ini dia bakal menjadi rivalnya dari Kamen Rider Geats atau si Ukyo Esu ini.
mungkin ya. Jadi emang karakter di sini emang karakter si dia nih ya, si Commander si Azuma ini, karakter Azuma ini emang bener-bener kayak misterius gitu, kayak dia kayak sangar-sangar gitu kan. Nah di sini kita bisa lihat emang karakternya dibentuk apa ya, kayak benci banget gitu sama si Gits gitu, tapi belum ada alasan karena si dia tuh juga sama Commander Gits gitu. Nah ini bentukan ridernya sudah ada kok, waktu itu ada di sampul di X nya dari Commander Gits di side drivernya gitu, ada buffer gitu. Dia memakai zombie rice buckle gitu. Nah dia jadi rivalnya dari Commander Gits gitu. Nah cukup suka banget nih kalau ada rivalan gitu di antara rider gitu kan. Lanjut lagi, jadi si Kewak Sakurai ini kayak bener-bener apa ya, dia kayak nggak percaya banget gitu, lah kenapa gue bisa jadi rider gitu, kenapa gue join gitu. Pasti ketika dia berjoin di side Grand Prix ini pasti ada beberapa alasan, atau dia meninggalkan seseorang gitu, akan meninggalkan hal-hal yang ada di dunia mungkin. Jadi dia akan sibuk mengurusi si Jamaito ini gitu. Apalagi kan iming-imingnya ketika ngumpulin poin ya, katanya nih ngumpulin poin si di side Grand Prix ini bakal ngumpulin poin gitu. Apakah di sini ketika ngumpulin poin kita akan mendapatkan, katanya dia mendapatkan apa ya, dia bisa mengulang isi dunia gitu. Dan resikonya pasti ada resikonya ketika dia bergabung di Decide Grand Prix ini gitu. Nah, sama kayak dari Yuki lah. Nah ini ada, ini sumpah keren gitu. Aduh, Anda tuh suka dengan bentukan Commander Gits gitu. Kita lihat ceritanya kan ya, ceritanya bakal gimana nih? Keren banget. Wah, muter-muter gini kan sejarahnya kayak. Nah, di sini tuh bernama Decide Temple. Di mana Decide Temple ini tempat para player di Decide Grand Prix berkumpul sebelum menjalankan misi gitu, mereka bersama maupun masing-masing gitu. Jadi ini tempat apa ya, navigator, ini juga ada navigatornya. Navigator itu bernama Sumuri atau game selector gitu. Dia adalah navigator Decide Grand Prix permainan bertahan hidup dan menjelaskan aturan identitas aslinya adalah sebuah masih misteri. Dan jika kita melihat rumor cast dan role-nya gitu, mungkin dia menjadi Sumuri ini bakal jadi Kamen Rider gitu katanya, nggak tahu deh, kata saja buat depannya gitu. Nah ini Sumuri ini kayak inilah, ini kan emang ditulis sama si Yuya Takahashi gitu. Jadi Yuya Takahashi ini masih sama dengan modelnya gitu. Kita udah lihat Poppy, kita lihat Izu gitu kan, karakter itu aja udah sama gitu. Bagi dia kostumnya aja udah sama gitu, kostumnya agak-agak cemik gitu kan ya si ini. Nah kita lanjut lagi ke Decide Temple. Decide Temple ini akan menjadi salah satu apa ya, misinya gitu. Jadi para manusia-manusia ini atau yang join ini bakal dikasih misi untuk melawan Jamaito gitu. Dan cukup suka tentu saja dengan dia. Emang apakah ntar nih kita lihat nih, apakah ada alatnya gitu, ketika lihat di game-game gitu pasti orang-orang tuh apakah si Uki lagi ngapain gitu, coba ada misi nih, yuk kita serang gitu kan, mesti di sini gitu, mungkin ada alatnya gitu. Gak mungkin deket di Temple terus gitu. Masih rumor lah atau masih spekulasi aja. Jadi kostumnya menurut aneh keren juga untuk si Decide Grand Prix ini. Di sini ada beberapa karakter, ada 7 karakter di sini di Decide Temple ini, dan satu cewek, si Nago itu tadi. Si navigator ini ya, dia bakal ngasih beberapa driver. Nggak tahu juga nih motifnya tuh ngapain gitu dia. Apakah dia mencari orang yang motivasinya, atau dia mencari orang yang apa ya, kriterianya tuh gimana gitu ketika dia ingin join ke Decide Grand Prix ini. Masih belum ada penjelasannya gitu, kita saja untuk kedepannya. Nah apakah di sini si Mitsuri ini bakal Sumuri ini bakal kebalikan gitu, atau dia bakal menjadi baik. Jadi ntar nih, waduh, kita masih teori ini. Jadi ketika di Decide Grand Prix itu ternyata punya si gelapnya gitu. Jadi akhirnya si Sumuri ini jadi alat kan, emang alat kan ya. Tapi apakah dia manusia atau dia jadi AI aja gitu. Jadi NPC gitu, kayak navigator di game lah ya. Nah saja nih untuk depannya. Dan dia mengasih beberapa driver nih, ini ke si Azuma ya, kayaknya ini ke Azuma. Nah ini motornya ini bernama Boost Striker. Jadi mas Boost Striker ini akan menjadi motor yang dia akan naiki sama si SU itu kan ya. Jadi di sini motornya tuh kayak ada ini, buntutnya rubah gitu. Apakah bakal dipakai terus nih ke depannya untuk di Commander Gits gitu kan, untuk perjalanan gitu. Nah
Commander Buffer. Nah ini ada Kamen Rider Gits dengan Water Arm. Dan di sini ada monster mingguannya. Nah ini monster mingguannya bakal kita lihat untuk setahun ke depan. Ini belum ada, masih apa ya, majalahnya aja Super Telebiconya masih dikit gitu keluarannya kan ya. Jadi ntar kita lihat saja nih. Ini Commander Gits ini. Dan di sini monster mingguannya bentukannya sama kayak Jamaito gitu lah. Nah ini monster mingguannya nih, lihat nih. Monster mingguannya bakal kita lihat 1 tahun ke depan. Nah, ini pakai Boost Arm. Nah di sini ada Kamen Rider Gippen dengan Arrow Arm. Apakah nih si Naon ini sama si Kewa ini bakal menjadi love interest gitu, atau punya perasaan gitu? Gimana kalau kita lihat nih ya, karakter duo kayak gini tuh jarang gitu di Kamen Rider pada umumnya gitu ya. Kalau kita lihat Revice saja, di Revice nggak ada love interest atau perasaan gitu, mungkin perasaan keluarga doang kan. Kalau kita lihat Kamen Rider Saber juga nggak ada Sabernya, mungkin si Blades doang sama si Mei-chan doang gitu. Kalau di Zero One aja nggak ada gitu ke Zero One, cuman kita kesel aja sama si Fuwa sama si Yua ini, lalu kenapa pacaran sama gitu kan. Dia apakah punya perasaan gitu atau punya love interest gitu untuk Kamen Rider Gits ini. Nah ini motor ini bakal bisa menjadi rubah gitu untuk Rider Kick mungkin. Sumpah ini motornya keren, tapi pakai CGI nya ya masih dibilang gitulah ya CGI nya ya. Nah ini karakter ini ya, ada karakter lagi yang bernama Girori. Pramu-tamu ditempatkan di Quill Desire, tempat para peserta Desire Grand Prix berkumpul gitu. Dimana di sini dia masih misterius, apakah akan menjadi final boss? Plot twistnya jelek sekali. Ini dia kayak inilah, kayak apa gitu, kayak orang yang menyambut gitu, sama datang di Desire Grand Prix gitu. Jadi navigatornya ntar di atasnya mungkin, jadi masih lantai bawahnya lah. Dan di sini kita bisa lihat si S ini dia megang Boost Fresh Buckle gitu. Nah ini Kamen Rider Dapan dengan armor. Di sini apakah ini akan menjadi Kamen Rider antar Kamen Rider Medi, kalau nggak Kamen Rider Defend mungkin ya. Kalau nggak Dapan lah, 3 rider itu. Ini akan menjadi ketiga rider itu mungkin, antar 3 rider itu. Menurut kalian gimana nih? Terus komentar di bawah aja. Aneh suka banget nih ya. Di sini dia kayak dikumpulin gitu di satu arena, brak gitu. Jadi dia masih looting gitu kan, kayak PUBG aja gitu. Kita masih nggak pakai baju gitu. Ini masih pakai uniform semua nih. Jadi tadi dia pada looting gitu kan. Wah ini juga dapat, bisa juga. Udah gue pakai Fresh Buckle ini nih. Wah keren juga nih kan ya. Dia ada lootingnya gitu. Oke, gilanya. Nah itu untuk Commander Gits yang bakal tayang di tanggal 4 September tahun 2022, dimana ketika revisi tamat kita udah bisa menyaksikan Commander Gits ini gitu. Jadi menurut aneh untuk Commander Gits ini aneh nggak berharap banyak ya untuk Commander Gits ini. Jadi ya udahlah. Jadi ya sudah langsungnya. Aneh nggak bisa berharap banyak buat Commander Gits ini. Jadi kalau misalnya kalian gue mau skip setahun lah gitu ya, terserah kalian gitu kan. Jadi aneh nggak bakal kurusin gitu. Apakah aneh bakal bahas? Tidak, karena bakal first impression aja ya. Jadi aneh nggak bakal ngebahas sampai full 1 episode gitu atau satu series mungkin. Aneh nggak bakal ngebahas seperti itu. Jadi aneh bakal first impression aja kayak Kamen Rider kayak si Ultraman Decker kemarin. Nah di sini aneh punya update yang terbaru untuk Kamen Rider Gits ini. Di sini ada versi HD-nya gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih, ini bernama Kamen Rider Gits Boost Magnum gitu. Jadi ini Revolve mode dari Kamen Rider Gits. Ini keren banget sih bentukannya ya. Dan di sini ada lagi, itu adalah ketika dia pakai Rise Hammer dia akan menjadi seperti ini gitu. Ini kayak ini loh, bulatannya kayak Kamen Rider X8 loh asli. Ini ada Kamen Rider Gits Arrow Armor. Tentu saja dia pakai ya, ini repenan dari senjata si Zamonas ya di Kamen Rider GO Overquarter. Ini nah di sini juga bisa dia pakai Gits ini bisa pakai Kamen Rider Rise Buckle dari Kamen Rider Buffa gitu. Itu adalah zombie gitu. Kalau pakai zombie ini katanya keren banget ya si Gits ini kan. Jadi ini emang bukan default apa ya, formnya itu bisa bagi-bagi gitu, bisa dipinjem-pinjemin atau bisa diambil-ambilin gitu kan. Tentu saja kan game gitu, bentukannya Battle Royale gitu. Jadi bisa apa aja bisa dipakai gitu. Yang lu temuin, lu pakai gitu buat bertahan hidup atau mengumpulkan poin-poin gitu. Ini Kamen Rider Dapan, makanya ya Dapan di sini dia bakal pakai, bisa pakai form-form yang lain sepertinya. Dan di sini Dapan ini pakai Magnum form, Magnum Rise Buckle gitu. Jadi ya udahlah, maksudnya aneh kurang suka dengan bentuk kasih Dapannya kayak palanya gede banget ya, badannya kecil, kurang serk aja gitu. Nah ini ada si Nago dengan Hammer Armor dan si Mary dengan Shield. Nah Shield ini dia repenan dari shieldnya dari Kamen Rider Forze.
gitu. Oke, terus ada update terakhir untuk Kamen Rider Gates, itu adalah bentukan rider nih ya, bukan bentukan rider. Jadi rider ternyata ada 8 gitu, bukan 7. Jadi sini ditambah 1. Bentuknya sama kayak Kamen Rider 8 ya, tapi beda aja gitu, beda ininya. Titiknya warna hijau, terus dia warna biru, bedanya gitu aja. Itu terus ada update lagi, kita bisa diperlihatkan si Kamen Rider Gates dengan boost water. Jadi kakinya pindah ke bawah. Jadi arm boostnya itu apa, waternya itu pindah ke bawah gitu, jadi kaki. Tapi ternyata tetap senjatanya kayak benda pembakaran gitu, tipean dari Kamen Rider build yang Hedgehog Fire ya, ada lupa namanya apa. Oke, itu buat bahas-bahas dari Kamen Rider Gates, dari trailernya dan update-update terbarunya gitu. Jadi menurut aneh ya, Kamen Rider Gates ini bakal, jadi kalian nggak usah berekspektasi tinggi banget buat Kamen Rider Gates ini. Tentu saja ya, jangan berekspektasi banget ya, tolong ya. Jadi kalian cukup udah rendahin aja ekspektasi kalian. Pasti rider Kamen Rider itu Gates ini bakal punya dimana dia akan menurun gitu. Dari segi apa? Dari segi ceritanya gitu. Mungkin beberapa episode atau di arc akhir atau di babak kedua mungkin. Jadi ya udahlah, kita tunggu saja buat Kamen Rider Gates ini. Jadi ini bakal coba bahas buat cast-castnya ya. Jadi ini bakal ngumpulin beberapa informasi dulu buat cast-castnya yang akan muncul di Kamen Rider Gates ini. Jadi itu, jangan lupa like, comment, dan sub channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode Heroes berikutnya. Bye bye. Can see you.